Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Sakaria pasal yang ke-13. Nah, perlu saya ingatkan bahwa kitab Sakaria itu adalah sebuah kitab nubuatan tentang Allah itu sang pengendali dunia. Jadi semua peristiwa yang ada di dunia ini ada di dalam diri Allah itu. Artinya Allah yang mengatur, Allah yang membawa dunia mau kemana, itu Allah yang memiliki kuasa. Dan yang kedua, Sakaria adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dinubuatkan. Oleh sebab itu, pembersihan-pembersihan terhadap umat perjanjian, kota-kota Yerusalem, penduduk-penduduknya harus disucikan, dibersihkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pada pasal yang ke-13 ini, saudara, ini berbicara tentang bagaimana menyingkirkan semua berhala dan nabi-nabi palsu. Bahwa nanti sekalipun Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu akan membawa sebuah kemuliaan di mana Tuhan akan bertahta di atas dunia ini. Nah, kisahnya seperti apa di pasal yang ke-13? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita agungkan namanya. Syukur bagimu Tuhan Yesus, Allah perkasa, Allah mulia. Ya Raja, ya Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Amin, amin, amin. Hanya namamu ya Tuhan yang besar, melebihi segala-galanya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau Allah Maha Besar, mengatasi seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Langit dan bumi adalah tumpuan kakimu ya Tuhan. Dan langit adalah tahta kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Lalu sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, kita akan membaca dari Sakaria pasal yang ke-13, saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 1496. 1496. Pada pasal yang ke-13 ini kita akan menemukan bagaimana Tuhan itu akan membersihkan kotanya, yaitu Yerusalem, membersihkan umat kepunyaannya dari segala dosa. Ya, lalu nanti juga kita akan melihat bagaimana umat Tuhan itu akan dimurnikan supaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Sakaria itu menjadi sebuah kemuliaan baik yang ada di bumi maupun di surga dengan kedatangan yang
Tuhan Yesus yang kita muliakan itu. Nah, kita akan membaca saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu akan terbuka suatu mata air bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga mereka tidak diingat lagi. Juga para nabinya dan segala roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayah dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, engkau tidak boleh tetap hidup, sebab kebohonganlah yang kau katakan dalam nama Tuhan. Lalu ayah dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi itu masing-masing akan merasa malu oleh karena penglihatannya ketika bernubuat. Dan tidak ada lagi dari antara mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan orang yang mengerjakan tanah. Sebab tanah adalah milikku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Umat Tuhan dimurnikan. Hai pedang, bangkitlah melawan gembalaku, melawan orang yang dekat denganku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga kambing domba tercerai-berai. Aku akan membalikkan tanganku bahkan terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 dari antaranya akan dilenyapkan dan binasa. Tetapi 1/3 dari antaranya akan tetap tinggal di situ. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, apa yang kita baca ini saudara, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Ya, bahkan dikatakan tadi dalam 1-6 itu dikatakan akan terbuka suatu sumber, ya, suatu sumber bagi anak-anak Tuhan keturunan Daud. Ya. Sumber ini menggambarkan tentang penyucian dari dosa yang disebabkan oleh kematian Kristus di salib. Ini sebuah nubuatan bahwa secara darah daging keturunan Abraham, Ishak, Yakub sampai dengan Daud digambarkan sebagai umat perjanjian tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa. Nah, supaya mereka nanti berkenan kepada Allah, maka menjelang kedatangan Mesias, mereka harus dibersihkan, disucikan. Ya. Ini menggambarkan bagaimana manusia yang berdosa hanya dilayakkan, hanya diperbolehkan, hanya dibukakan pintu untuk bisa bertemu dengan Tuhan kalau hidupnya disucikan, dimurnikan, dan dibersihkan. Nah, kalau ada kata-kata tentang umat kepunyaan Allah, itu menunjuk kepada keturunan Daud. Ya, mereka akan disucikan dari dosa. Dengan cara yang sama, ketika semua orang yang percaya kepada Yesus dibasuh oleh darah Kristus. Jadi kalau di Sakaria ada kata-kata tentang sumber bagi keluarga Daud, artinya kehidupan dari keluarga Daud, itu artinya Yesus Kristus yang keturunan Daud itu, yang akan menjadi pembersih dosa, yang akan menyucikan manusia dari dosa, yang akan melayakkan manusia untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan. Ini yang dimaksud dengan apa? Sebuah pembaharuan bagi keluarga Daud. Nah, sebelumnya saudara, dikatakan ayat yang keempat tadi bahwa akan ada nabi-nabi palsu. Ya. Akan ada nabi-nabi yang bernubuat tetapi berbohong. Bahwa nubuatannya itu bukan dari Tuhan. Bisa saja itu dari sekehendak dirinya atau titipan dari raja-raja yang jahat.
nubuatan-nubuatan ini bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Apa yang ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, suatu kali nanti Zakaria berkata bahwa nabi-nabi pembohong itu, nabi-nabi palsu itu akan mendapat malu. Sampai-sampai saudara, dikatakan dia tadi, orang tua yang melahirkan para nabi itu bahkan akan menghukum anaknya sendiri, yaitu sang nabi itu yang berbuat bohong. Ini, Allah akan menyingkapkan semua nabi palsu. Itu. Yang akan menjadi begitu takut. Sang nabi ini akan sampai takut. Bukan hanya takut tapi juga malu. Sehingga masing-masing mengatakan, aku bukan nabi. Aku ini petani. Yang kita baca tadi. Padahal sebelum disingkapkan oleh Allah, mereka mengaku seorang nabi. Mengaku seorang utusan Allah. Mengaku seorang wakil Tuhan. Menyampaikan nubuatan-nubuatan, namun pada dasarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara, ini nubuatan Zakaria. Sementara di masa kita ini, saudara, masa kita ini masih banyak sekali nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang disampaikan oleh manusia yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Namun sesungguhnya Allah tidak mengutus mereka. Ini, gereja-gereja Tuhan tidak luput dari sasaran nabi-nabi palsu ini. Oleh sebab itu, ketika Allah melihat seperti itu, untuk membentengi domba-dombanya, untuk membentengi gerejanya, maka Allah mengutus Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk kita bisa menimbang-nimbang, menguji apakah roh yang disampaikan, nubuatan yang disampaikan, perkataan yang disampaikan oleh para nabi palsu itu betul-betul dari Tuhan atau tidak. Ini. Nah, sementara mereka merajalela, saudara, memang Tuhan masih mengulur waktu sejenak. Tapi tiba saatnya nanti Allah akan menyingkapkan semuanya dan dinubuatkan oleh Zakaria. Jadi kabar gembira buat kita semuanya. Saat ini dunia yang dipenuhi dengan kepalsuan oleh nabi-nabi palsu itu, oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah, namun sungguh bukan. Mereka merajalela mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Tapi Zakaria sudah menubuatkan suatu kelak nanti mereka akan ditelanjangi oleh Tuhan. Mereka disingkapkan segala pengajaran yang palsu itu. Ini. Ya. Jadi ketika Allah menubuatkan tentang penghancuran nabi palsu, dari kitab Zakaria ini kita tahu. Tujuannya supaya apa? Umat Allah dimurnikan. Dibebaskan dari kepalsuan-kepalsuan yang ada. Ini saudara. Lalu ada hal yang lebih penting juga yang perlu kita ketahui. Tentang apa? Dari ayat yang ke-7 saudara. Tadi katakan bahwa umat Tuhan dimurnikan. Dengan cara apa? Ya, gembala dibunuh. Pedang membunuh gembala. Sehingga umat Allah tercerai-berai. Nah, kalau dengar kata gembala di dalam ayat ini saudara. Allah menyebut si gembala itu orang yang paling karib kepada Allah. Itu menunjuk kepada Mesias. Bukankah Yesus adalah gembala agung kita? Ini, ya. Ini nubuatan nanti bagaimana kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai juru selamat, sebagai Mesias, nanti akan diserahkan kepada tua-tua agama Yahudi. Yesus akan disesah, disiksa, disalib, mati di kayu salib. Artinya apa? Mereka, domba-domba Allah dipisahkan dari gembala. Sang Mesias itu akan dipukul. Akan direntangkan tangannya. Ya, itu disalib. Lalu apa? Murid-muridnya akan terserak bagikan domba yang tidak memiliki gembala. Dan saudara tahu? Nubuatan ini
melambangkan penyerakan ya, umat Yahudi selama 70 tahun ke Babel. Jadi rupa-rupanya saudara, ada ketersambungan kisah antara nubuatan Sakaria dengan nanti pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Karena gembala dipukul lalu domba diserahkan. Sampai nanti pada waktunya ketika Yesus disalib, Yesus mati di kayu salib, dipisahkan dia dari domba-dombanya, maka domba-dombanya juga diserahkan. Apa itu? Terjadi sebuah diaspora, penyebaran. Bagi dunia, penyebaran ini mengakibatkan sebuah penderitaan. Ya memang menderita, tetapi itu tujuan Allah untuk apa? Memperlebar, memperluas warta keselamatan. Supaya bangsa yang tertindas tadinya, bangsa yang diserakkan tadinya, dipisahkan dari gembalanya, dipisahkan dari pemimpin rohaninya, mereka bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya gembala yang baik, satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus. Nubuatan Sakaria ini sangat kuat tentang kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai juru selamat dan nanti kedatangan yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Nah, akibatnya apa saudara? Ketika Yesus datang pertama kali, keselamatan ditawarkan. Tapi sayang sekali, bangsa Yahudi menolak Yesus. Ya walaupun saat ini ada sebagian ya, sekian persen itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang Yahudi itu. Tapi dari kitab Sakaria kita tahu saudara. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Nah yang 2/3 kemana? Mereka yang menolak. Mereka yang menentang. Ini mengacu kepada masa-masa kesengsaraan pada akhir zaman. Orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan, ya, sejak Abraham dipilih Tuhan, sampai Ishak, Yakub melahirkan 12 suku Israel. Mereka diberikan sebuah tawaran tentang keselamatan yang kekal, bukan cuma di dunia ini saja. Tetapi mereka menolak. Dan yang menolak itu 2/3 bagian, saudara. Ini akan dibunuh, dibinasakan. Jelas sekali. Yang menolak juru selamat akan dibinasakan. Lihat ayat 8 ya. Ditegaskan seperti ini. Maka di seluruh negeri, demikian firman Tuhan, 2/3 dari antaranya akan dilenyapkan dan binasa. Ini nubuatan sungguh sangat mewakili keputusan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menolak. 2/3. 2/3 bagian dari mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya 1/3 yang tetap hidup. Mereka inilah yang 1/3 ini memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ingat, waktu kita belajar Sakaria pasal yang ke-12. Yang sisa ini, yang 1/3 ini akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Artinya apa? Dia yang pernah ditolak. Dia yang tidak pernah terhitung sebagai Allah. Yang tidak diperhitungkan sebagai juru selamat. Yang disalib, ditikam, yang lambungnya mengeluarkan cairan darah dan air. Mereka inilah yang menolak Tuhan. Dan setelah dimurnikan, hanya sebagian sisa orang Israel yang akan diselamatkan. Nanti akan kita temukan di kitab Wahyu pasal yang ke-11. Bagaimana hanya sebagian orang diselamatkan. Ini mewakili apa? Sedikit saudara. Tidak semua. Makanya kalau ada pengajaran tentang hyper grace ya, begitu terima Yesus selamat, langsung selamat. Ya. Pelajaran hari ini menyatakan, enggak semua bangsa pilihan itu diselamatkan. Karena lebih banyak yang dibinasakan, sebab mereka menolak Tuhan. Sedikit yang diselamatkan, itu pun masih dimurnikan. Mereka akan menyesal. Oh, ini juru selamat yang menawarkan kita keselamatan, yang kita bunuh, kita tikam.
Hanya orang yang bertobat menyesal dari perbuatan jahatnya lah yang nanti akan mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi kalau ada pengajaran tentang sekali selamat tetap selamat, saudara, kita tolak. Kita tolak. Sebab semua bangsa pilihan tidak semuanya masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Sebab mereka tidak menerima atau menolak karya keselamatan Tuhan. Nah, ini sudah dinubuatkan. Bahkan jumlahnya lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Nah, ini bagian-bagian penting dari Sakaria pasal yang ke-13. Nah, mari kita lihat, kita simpulkan, saudara. Pasal 13 ini berbicara tentang apa? Tentang pemurnian, pembersihan, pengudusan umat Allah yang akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Sejak awal Allah telah memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang harus disembah, yang harus dipuji. Dia tidak mau umatnya memiliki ilah-ilah lain. Makanya ketika bangsa Israel dipilih tetapi cenderung mereka menyembah ilah-ilah lain, Allah bertindak adil. Allah bertindak adil. Bagi mereka yang berdosa dibinasakan. Seperti mereka binasa di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi bagi mereka yang menjaga hidupnya tetap benar, percaya kepada Allah, tidak bersungut-sungut, memiliki karakter seperti Yosua dan Kaleb, yang setia, memiliki iman yang kokoh dan kuat. Hanya mereka yang seperti itulah yang akan diselamatkan Tuhan. Bagi yang menyembah ilah-ilah asing, tidak percaya kepada Tuhan, mengecewakan Tuhan, ya dibinasakan. Allah akan menghukum penyembah-penyembah ilah lain. Sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya, lihat ya. Kita ingat ya. Keluaran pasal yang ke-20. Ya. Orang yang menyembah ilah asing. Sampai-sampai Allah menyatakan. Sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Mereka akan mendapatkan murka Allah. Nah, pasal 13 ini dari kitab Sakaria. Pembersihan. Pemurnian. Ya, ini detoksifikasi dari toksik apa nih? Racun-racun yang akan menghalangi umat Allah menerima mahkota kehidupan. Saudara, pembersihan yang dilakukan oleh Allah ini, kita bisa melihat bagaimana Allah punya gairah untuk memurnikan umatnya dari dosa penyembahan berhala. Ya. Bukan hanya untuk sesaat, bukan pada event-event sesaat saja. Tetapi Allah menghapus. Kata menghapus artinya tidak muncul lagi. Allah mau sekali dia bersihkan umatnya, tidak ada unsur-unsur dosa lagi yang masih bercokol dalam diri umat Allah. Dan yang paling Tuhan benci adalah apa, saudara? Berhala. Sebab Allah adalah Allah yang cemburu. Pernah kita pelajari bukan? Allah gak mau umat tebusannya, umat pilihannya punya ilah-ilah lain. Kalau itu terjadi, hanya ada satu gairah Tuhan. Untuk apa? Membersihkan itu. Tapi kalau manusianya menolak, umat pilihannya menolak, ya hukuman yang akan dijatuhkan. Ini saudara. Oleh sebab itu, ketika kita pelajari kitab Sakaria ini, khususnya pasal yang ke-13 ini, kita mengerti sekarang. Kecemburuan Allah terhadap umat yang menyembah berhala itu diganti dengan gairah Tuhan untuk membersihkannya. Allah betul-betul memiliki gairah untuk apa? Membersihkan berhala-berhala dari kehidupan umat Allah itu. Sampai pada titik nanti orang akan mengaku, orang akan melihat, orang akan percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang peduli kepada manusia, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Nabi palsu pun ditelanjangi. Pendosa-pendosa akan ditelanjangi. Semua dosa akan disingkapkan. Tujuan cuma satu. Supaya yang kudus muncul dari umat. Yang kudus muncul dari jemaat Tuhan. Yang kudus muncul dari domba-dombanya Tuhan. Jadi saudara,
kalau masa-masa sekarang ini Allah sepertinya sedang membersihkan kita, membersihkan gerejanya, membersihkan tempat kediamannya, membersihkan umatnya. Tujuannya cuma satu, supaya apa? Kemuliaan Allah berlaku lagi bagi umat kepunyaannya. Kemuliaan Allah dapat dinikmati juga oleh domba-domba yang taat dan setia. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari pasal 13 dari Sakaria ini, dimulai dari penyingkiran berhala, yang kedua dimurnikan. Dengan cara apa? Memang dicerai-beraikan, memang dipisahkan supaya apa? Supaya mana yang gandum, mana yang ilalang. Tapi sesungguhnya Allah punya rencana. Sekalipun hanya sebagian kecil yang diselamatkan, tetapi rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal. Dan nabi-nabi palsu akan dimusnahkan. Mereka akan ketakutan sampai mereka tidak mau mengaku dirinya sebagai nabi. Saking takutnya, saudara. Makanya kabar gembira buat kita semuanya, ya. Jangan percaya kepada nubuatan palsu. Percaya kepada firman Allah, nubuatan Allah lewat para nabi yang sudah dituntun oleh Tuhan. Masuk ke kanonisasi kitab suci kita ini. Lewat tuntunan Tuhan, firman-Nya setiap hari kita pelajari. Setiap saat kita baca dan renungkan. Kita dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Supaya apa? Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Ya Bapa, aku rindu supaya ketika aku dan engkau berada, mereka pun juga bersatu dengan kita. Artinya apa? Allah mau berbagi kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada manusia yang bertobat, meninggalkan jalan yang jahat. Supaya apa? Hidupnya hidup yang kekal. Terima pengajaran ini, percayai bahwa nubuatan ini pasti akan terjadi. Dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan inilah Sakaria pasal yang ke-13. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dari Sakaria pasal yang ke-13 ini kami tahu Allah memiliki gairah untuk menyucikan, memurnikan, membersihkan umatnya dari unsur-unsur dosa. Supaya ketika Yesus datang yang dua kali, kami disebut sebagai golongan atau bilangan orang-orang yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu, masa-masa penyucian, masa-masa pembersihan, masa-masa detoksifikasi dari racun pengajaran sesat ini, kami terima dengan penuh sukacita. Bersihkan kami ya Tuhan, murnikan kami, sucikan kami, supaya ketika mempelai laki-laki itu datang, yaitu Yesus Kristus, kami umatmu, domba-dombamu, jemaatmu, gerejamu, sebagai mempelai perempuan, siap untuk disandingkan dengan raja di atas segala raja itu. Terima kasih Bapak. Terus pimpin kami dalam iman yang teguh kepadamu. Dalam nama Yesus, mari sebelum kita akhiri acara ini, kita akan terima berkat yang kepada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai merantau. Yesus datang yang dua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.